Jadi kelompok dua tentang untuk D3 akuntansi perpajakan. Lise Niomba mana? Lise Niomba. Ada, Mem. Itu mana? Lise Niomba. Kemudian Gracia Winokan. Gracia ada? Ada, Mem. Hadir. Baru Greti Mamento. Ada? Greti Mamento ada? Febrianti Lengkerang ada? Hadir, Mem. Febrianti. Baru Febriana Maringka. Ada? Hadir, Mem. Ada, Mem. Sekarang silakan sama mau. Jadi ada yang merekam, ada yang tulis, nih, ada yang presentasi. Rupa tuh Mem udah bilang-bilang tadi supaya nguni jawab jadi supaya nguni tahu. Kalau Mem Riki, Mem sudah mau Riko ini BP banyak Mem bikin laporan nih. Silakan. Untuk apa? Silakan untuk siapa yang mau presentasi kelompok 2? Silakan kelompok 2. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis SWOT D3 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado. D3 Akuntansi Perpajakan memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan nyata untuk dicapai. Kedua, memiliki dosen yang memadai, bersertifikat, profesi, dan berpengalaman industri dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Ketiga, menghasilkan lulusan yang fokusnya ke arah perpajakan. Keempat, mahasiswa mempelajari akuntansi sekaligus perpajakan secara lebih rinci. Kelima, di antara universitas-universitas di Manado, program studi D3 perpajakan baru ada di Politeknik Negeri Manado. Keenam, tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai yang mendukung metode pembelajaran e-learning. Ketujuh, memiliki hubungan kemitraan dengan industri, instansi pemerintah, dan lembaga profesi. Kurangnya pemanfaatan kesempatan belajar dari mahasiswa dalam proses perkuliahan. Keterlambatan pencairan dana untuk pengembangan program studi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Greti Mamento. Jadi tadi tuh sering dengan weakness Kang. Kekuatan sekarang tuh peluang dengan ancaman. Silakan. Selanjutnya peluang. Pertama, peluang kerja bidang akuntansi dan perpajakan di perusahaan dan instansi pemerintah sangat besar. Kedua, banyak peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, baik swasta maupun pemerintah. Selanjutnya ancaman. Pertama, beberapa program belum bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mempengaruhi tingkat kompetensi tenaga kerja. Ketiga, ada peluang kampus atau universitas lain membuka pendidikan program studi perpajakan. Selanjutnya meningkatkan. Tunggu ya Pak. Tunggu ada baca di mana itu dia? Yang di mana? Yang di kota? Siapa beda? Di Matrix. Hah? Yang di Matrix? Iya, memang sudah ancaman di ancaman di opportunities peluang harus baca itu ini kan untuk peluang kerja ini ada kan SO mengadakan ini SO apa DP strategi DP peluang ini Kang sorry peluang kerja bidang terus iya nak mem salah baca ketu lanjut ancaman yang keempat meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas sumber daya manusia. Yang kelima, kecenderungan pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan gelar sarjana. Dan yang terakhir, daya saing yang membutuhkan keterampilan sesuai dengan kompetensi lulusan. Jadi DP jadi mem cuma mulai DP apa ya DP apa peluang tunggu. DP kekuatan ini yang memiliki visi misi iya toh iya. DP kekuatan ini soalnya ngunida baking ini dia membe maksud ini matriks ini kan ada matriks di sebelah kiri baru DP opportunity di ujung begini dia nak merata makanya mem salah baca tadi jadi ini peluang ini kekuatan yang sering tadi ini kan yang memiliki visi misi tujuan ya yuk
Iyo apa kelompok? Iya, Mem. Halo, iyo Iya, itu tuh Mem. baru memiliki dosen yang bersikap profesi, menghasilkan lulusan yang fokusnya ke arah perpajakan. Jadi kalau menghasilkan kalau 1-2, jadi kalau menghasilkan lulusan itu lebih ke peluang sebetulnya, ya, menghasilkan lulusan itu lebih ke apa? Ke peluang. Lulusan ke fokus ke arah berarti kan langsung diterima di pasar. Jadi kekuatannya adalah ini, memiliki dosen yang memadai bersertifikat profesi. Dia memang betul, so ada berapa yang sertifikat profesi itu, Menir Alpin, Tene, untuk perpajakan. Baru mahasiswa mempelajari akuntansi sekaligus secara rinci. Nah, kalau ini mahasiswa mempelajari akuntansi itu bukan kekuatan, karena itu rutin yang harus dijalankan oleh itu kan DP tujuan prodi. Jadi kekuatan itu itu yang tidak masuk kekuatan itu. Kemudian di antara program studi D3 yang baru, program studi D3 baru ada di Politeknik Angkal di Sulawesi Utara toh, yang ada di Indonesia Timur juga baru ada di Politeknik. Jadi ini kekuatan, tapi ini juga bisa masuk di peluang. Jadi peluang. DP torang pe kekuatan nah di peluang, torang pe persaingan kurang, torang bisa bersaing kan, jadi peluang ini. Jadi memang ada, jadi DP kekuatan ini yang mau jadi torang pe peluang, karena memang cuma satu tuh prodi pajak, sehingga waktu akuntansi bisa usulkan untuk D2 yang pajak dan D4 akuntansi perpajakan, dia keluar, yang UPW nak keluar dengan apa, karena apa, pajak itu kurang. Sehingga dia lolos dua-dua di pajak. Jadi sebentar D3 perpajakan so ada D4, tapi ini masih dalam proses, ya. D3. Kemudian ini tersedianya sarana prasarana yang mendukung metode pembelajaran e-learning. Jadi itu sarana prasarana itu adalah yang bukan cuma disiapkan oleh Politeknik, oleh mahasiswa. Sehingga kan Moni udah bilang mesti ada laptop masing-masing, ya. Mesti ada laptop. Sementara kendala biar saudara begini ada juga yang nggak ada laptop. Contoh. Jadi tersedianya sarana prasarana pembelajaran, orang mesti ada, yang penting ada data. Nah itu dari hasil monitoring. Ada berapa mahasiswa yang tidak masuk di e-learning. Oh karena dia kok pakai dia nak pakai laptop, dia bagi cuma pakai HP sampai bagi lain kali mati, lain kali apa. Nah itu orang mesti cek. Kemudian memiliki hubungan kemitraan dengan industri instansi, jadi kerjasama. D3 juga begitu, memiliki kerjasama. Itu kekuatan. Jadi itu kemudian kelemahannya. Jadi ini kelompok 2 sudah ada agak bagus, sudah ada agak lebih mengenal. Jadi ini memang nilai memang tunggu ini hasil kelompok, ya. Kemudian ini DP weakness. Kelemahannya kurangnya pemanfaatan kesempatan belajar dari mahasiswa dalam proses perkuliahan. Maksudnya kurangnya pemanfaatan kesempatan, maksudnya bagaimana? Masuk keluar tuh orang belajar. Atau kadang-kadang apa mau dimaksud kelompok, bagaimana kelompok? Maksudnya Mem, kadang mahasiswa nak terlalu memperhatikan kegiatan belajar di kelas. Dari sisi mana? Dia mesti berdasarkan data. Jadi orang mesti cek, itu mesti tanya. Jadi sebagai kaprodi itu kan cuma wawancara. Jadi kaprodi itu dia mesti monitor ini apa, mesti monitor ini e-learning. Apakah dosen jam mengajar? Apakah dosen jam mengajar pakai apa? Pakai Google Meet atau apa? Pakai provider lain, tidak masalah. Yang penting dia jalan. Makanya siapa Mem selalu ja screenshot. Karena apa? Mem ja kirim di e-learning itu bukti bahwa Mem betul-betul sudah belajar penghuni. Nah itu orang mesti cek apakah betul-betul kok baru ada mahasiswa laporan dari dosen, mahasiswa masuk karena apa? Jaringan. Kemudian karena orang tahu bahwa orang daring harusnya cari jaringan yang bagus, karena kalau selama 1 semester orang jaringan nak bagus lebih baik orang cuti daripada nak lulus. Nak mungkin nggak. Jadi kelemahan adalah sebenarnya salah satunya orang peralatan. Baik mahasiswa, baik politeknik belum lengkap orang peralatan. Orang peralatan itu kelemahan. Baru tuh keterlambatan pencairan dana untuk pengembangan program studi. Itu di perhitungan pajak masukan, pajak keluaran, ya. PPN.
PPH. Ngoni mesti tahu karena ngoni mau jadi manajer sebentar. Jadi ini peluang untuk menjalin kerjasama. Oke, ini yang peluang. Mengikuti proses pemilihan sesuai dengan bidang kompetensi. Jadi kalau ini peluang mengikuti proses, ini lebih ke internal kalau tuh di poin 3. Mengikuti proses. Jadi mem koreksi itu. Jadi mengikuti proses itu lebih ke ke internal, bukan ke peluang. Peluang tuh mendapatkan peluang kerja besar, itu yang di atas. Nah, yang sama dengan D3 juga tadi, peluang kerja besar. Banyak peluang kerja, kadang-kala masih dorong terima, tapi tergantung person juga. Biar lede ampa kalau saatnya lebih laporan keuangan itu dorong suka-suka nguni semua kelar magang kalau begitu. Ada yang orang tadi, ada yang D3 lebih jago dari D ampai. Mudah-mudahan mau jadi penghuni angkatan. Masa D3 boleh bikin tuh DP main pun D4 nih boleh. Silaka. Tapi kan bukan semua D4. Jadi ini mengikuti proses pembelajaran itu mem koreksi. Kemudian untuk tantangan yaitu beberapa program belum bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Ini kan ancaman toh ini. Beberapa program belum bisa dilaksanakan, itu masuk di sebenarnya lebih ke internal ini untuk poin 1. Baru perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang pesat. Nah ini yang poin 2 itu yang bagus masuk di kelompok ancaman. Sama dengan D3 tadi, D4 juga hampir sama. Kan sama orang institusi pendidikan. Orang hampir sama orang kelemahan kekuatan di jurusan akuntansi. Kemudian ini adanya peluang kampus universitas untuk membuka pendidikan program studi adanya peluang kampus universitas lain. Ini peluang maksudnya ini peluang kampus ini justru ancaman. Oh iya ancaman sih. Jadi peluang lain orang boleh buka tuh jadi betul ancaman kira. Jadi adanya yang orang boleh buka dari institusi lain. Makanya kalau orang nyanak berbenah, orang akan ketinggalan satu saat. Dulu tuh Malaysia datang belajar di Indonesia tuh pendidikan. Sekarang Indonesia tuh belajar ke Malaysia. Tak putar tuh dunia. Jadi sama dengan istilah orang jadi penonton di Sulawesi Utara. Orang politeknik jadi penonton. Padahal orang pertama tuh ada perpajakan. Contoh yang pertama. Begitu juga yang prodi lain, prodi akuntansi keuangan. Baru berikut ini. Meningkatnya tuntutan masyarakat. Makan dia tadi. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas sumber daya manusia. Jadi ini meningkat tuntutan masyarakat terhadap kualitas. Jadi sebetulnya tuh meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas sumber daya manusia itu yang itu ada yang di atas dia di ancaman yang tadi ini. Mana-mana. Ini yang pertama, yang sudah jadi pertama, tadi kedua di Undang. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang pesat. Jadi hapusnya tuh di meningkatkan tuntutan masyarakat itu kan sama dengan di atas. Kemudian jadi itu poin berapa meningkatnya itu nyendak usah hapus karena itu sama. Jadi poin 1 beberapa program, baru poin yang keempat. Jadi kelompok catat itu kelompok. Karena mau diperbaiki itu dia. Baru kecenderungan pola pikir masyarakat yang lebih mengutamakan gelar sarjana. Itu sangat betul itu. Makanya DP program semua keluar DP untuk pendanaan itu semua proses untuk ke D4. Karena memang Sulawesi Utara masih mengutamakan tuh sarjana. Cuma karena sekarang politeknik lebih banyak dapat bidik misi sampai orang berhamburan masuk politeknik. Kalau memang angkatan pertama masih cari tuh mahasiswa. Karena orang tua masih berpikir yang penting tapi anak sarjana biar dia tahu apa-apa leh. Tapi sekarang bukan begitu. Sekarang biar dia sarjana kalau dia tahu apa masih lebih baik D3. Sekarang sebetulnya tuh kecenderungan pola pikir masyarakat semakin terkikis itu. Tuh gelar sarjana itu semakin terkikis karena dorong lebih tahu tuh vokasi. Justru itu jadi tuh kecenderungan itu hapus. Karena apa? Karena itu lebih banyak kok orang mahasiswa sekarang. Meningkat orang mahasiswa.
Jadi begini tuh kecenderungan itu dia nggak ada lagi itu karena itu nanti zaman-zaman yang lalu sehingga sekarang kementerian sekarang semua backing ke D4 tapi itu D4 harus sama dengan D3P kualitas. Jangan kan mentang-mentang dia sudah D4 dia mau pegang komputer dia sudah tahu. Vokasi itu tuh beda vokasi dengan universitas. Sebetulnya orang kelebihan adalah kalau akuntansi keuangan sarjana dia boleh pegang komputer. Kalau sarjana di ekonomi kadang-kadang dia minta berpegang tuh komputer. Itu orang kekuatan sebetulnya. Atau orang peluang boleh itu dia sebenarnya. Itu orang biar orang di akuntansi keuangan. Jadi biar orang apa tuh biar orang S1 biar orang S1 sarjana serapan tapi orang boleh memproses, boleh jadi teknisi. Itu laporan-laporan dari perusahaan. Kenapa orang terima tuh politeknik D4? Politeknik biar dia sarjana katu, dia boleh mau buka. Tapi kalau dilainkan kalau sarjana kan angka kaki karena orang ke pendidikan akademik, ngoni vokasi. Kalau ngoni D4, kon D3 lebih jago di komputer, ngoni so ganti, so anak buah lebih pandai dari papa dan mama. Kan ngoni mau jadi manajer. Kaki-kaki D3 yang ganti jadi manajer karena ngoni tahu apa-apa di komputer. Di Mayep, contoh. Itu nanti di D4. Jadi kalau tuh kelebihan kekuatan di D3 adalah dia bisa bisa mengerjakan karena pendidikan vokasi itu masuk kelemahan. Jadi itu kecenderungan itu dihapus ya untuk peluang, untuk ancaman. Karena orang mahasiswa banyak sekarang, orang mahasiswa. Kemudian justru mahasiswa pajak lebih banyak dari D3 akuntansi. Karena D3 akuntansi sebentar semua mungkin ke zona ada semua pindah ke D4 no. Ke D4 cuma kata DP SPP lebih tinggi. Dan D4 harus DP kualitas di bidang komputer, di bidang teknologi harus sama dengan D karena orang vokasi. Orang beda, orang kelebihan dengan universitas pendidikan akademik, orang pendidikan vokasi kelebihan kekuatan sebetulnya, orang bisa melakukan dengan digital. Jadi pelaporan melalui digital. Itu orang kekuatan sebetulnya orang vokasi. Ya, orang vokasi kekuatan itu. Kemudian daya saing yang membutuhkan keterampilan sesuai dengan kompetensi lulusan itu sebetulnya tuh ancaman itu dia tuh apa? Jadi ngoni ditaruh tuh di atas peluang kerja, siapa ngoni taruh di ancaman ini daya saing yang membutuhkan keterampilan. Padahal ngoni taruh di peluang. Jadi kalau peluang ada tanpa zona ancaman itu ya mesti beda Kalau peluang ada tuh ancaman zona ada. Jadi itu dihapus yang di bawah sekali. Karena udah taruh di peluang tadi itu langsung mendapatkan pekerjaan. Peluang kerja. Kok ditaruh di bawah belum memilih. Jadi kontradiksi mana yang betul dang. Nah itu kalau orang mau making analisis SWOT. Jadi itu memjo koreksi satu-satu supaya mau itu ke yang benar. Karena orang mau kasih masukan Pak jurusan akuntansi. Dan orang mau taruh di video. Supaya jangan malu-maluin. Supaya ngoni ketika ngoni turun di lapangan di perusahaan ngoni sejago ini. Sejago. Jadi biar orang lelah, sebenarnya kalau mem mau lelah sudah saya masuk video nanti mem dengar. Cuma supaya ada guna lah itu orang diskusi ini ya. Kemudian sekarang orang pindah ke jadi kita berikan aplaus ke kelompok 2. Ke tangan kok margoni lelah kan dapat lihat. Mengantuk, kaki mengantuk. Sekarang kelompok 3. Jadi mem langsung jadi apa? Karena memang mem semua ini habis 12.25 habis mem siapa? Nggak ada MK sih mem. Oh, orang seklar juga karena mem mesti seklar 6 kelompok supaya ini perbaiki sama-sama. Oh, supaya ini perbaiki sama-sama. Jadi habis minggu ini udah boleh baking tuh video. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, pada saat ini kami dari kelompok 2, kelas 7A Akuntansi Keuangan D4 akan mempresentasikan tugas manajemen strategi tentang analisis SWOT pada D3 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami satu persatu. Pertama, saya sendiri dengan Gracia Winokan. Saya Lishin Yomba. Dan saya Febriana Mailani Maringka. Saya Febrianti Lengkerang. Saya Gracie Memento.
Dan pada saat ini, kami akan membacakan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang analisis SWOT pada D3 Akuntansi Perpajakan. Yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Yang pertama, memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan nyata untuk dicapai. Yang kedua, memiliki dosen yang memadai, bersertifikat profesi, dan berpengalaman industri dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Yang ketiga, mahasiswa mempelajari akuntansi sekaligus perpajakan secara lebih rinci. Yang keempat, tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai yang mendukung metode pembelajaran e-learning. Yang kelima, memiliki hubungan kemitraan dengan industri, instansi pemerintah, dan lembaga profesi. Yang keenam, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan bidang kompetensi yang diperlukan. Berikut kelemahan. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan kesempatan belajar dari mahasiswa dalam proses perkuliahan. Yang kedua, keterlambatan pencairan dana untuk pengembangan program studi. Yang ketiga, beberapa program belum bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada peluang, yaitu peluang kerja di bidang akuntansi dan perpajakan di perusahaan dan instansi pemerintah sangat besar. Kedua, banyak peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, baik instansi swasta maupun pemerintah. Ketiga, menghasilkan lulusan yang fokusnya ke arah perpajakan. Keempat, di antara universitas-universitas di Manado dan di Indonesia Timur, program studi D3 perpajakan baru ada di Politeknik Negeri Manado. Yang berikut ancaman. Yang pertama, beberapa program belum bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mempengaruhi tingkat kompetensi tenaga kerja. Yang ketiga, ada peluang kampus atau universitas lain membuka pendidikan program studi perpajakan. Selanjutnya, dari analisis SWOT tadi, telah dibuat matriks SWOT yang akan kami bacakan sebagai berikut. Yang pertama adalah kekuatan, yang terdiri dari memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan nyata untuk dicapai. Selanjutnya, memiliki dosen yang memadai, bersertifikat profesi, dan berpengalaman industri dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Selanjutnya, mahasiswa mempelajari akuntansi sekaligus perpajakan secara lebih rinci. Selanjutnya, tersedianya sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai, yang mendukung metode pembelajaran e-learning. Selanjutnya, memiliki hubungan kemitraan dengan industri, instansi pemerintah, dan lembaga profesi. Selanjutnya, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan bidang kompetensi yang diperlukan. Dan yang terakhir, mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan bidang kompetensi yang diperlukan. Yang kedua adalah kelemahan, yang terdiri dari kurangnya pemanfaatan kesempatan belajar dari mahasiswa dalam proses perkuliahan. Selanjutnya, keterlambatan pencarian dana untuk pengembangan program studi. Dan yang terakhir, beberapa program belum bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Selanjutnya ada opportunities, peluang kerja bidang akuntansi dan perpajakan di perusahaan dan instansi pemerintah sangat besar. Kedua, banyak peluang untuk menjalin kerjasama dengan pihak eksternal, baik instansi swasta maupun pemerintah. Ketiga, menghasilkan lulusan yang fokusnya ke arah perpajakan. Keempat, di antara universitas-universitas di Manado dan di Indonesia Timur, program studi D3 perpajakan baru ada di Politeknik Negeri Manado. Selanjutnya, threats. Beberapa program belum bisa dilaksanakan akibat pandemi COVID-19. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
Yang pesat mempengaruhi tingkat kompetensi tenaga kerja. Ketiga, ada peluang kampus atau universitas lain membuka pendidikan program studi perpajakan. Selanjutnya, dari SWOT yang telah kami susun tadi, kami telah membuat strategi-strategi yang akan berguna bagi D3 Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Manado. Yang pertama, SO. 1. Mengadakan kerjasama dengan pihak instansi swasta dan pemerintah untuk pelatihan mahasiswa. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diikuti oleh dosen serta mahasiswa. Yang ketiga, mengadakan uji kompetensi bersertifikat untuk mahasiswa semester akhir. Dan yang keempat, melakukan pembelajaran dengan berkunjung ke dunia kerja dunia industri, sehingga mahasiswa lebih terbiasa dengan lingkungan dunia usaha, dunia industri. Berikutnya WO, yang pertama membuat proposal permohonan dana pengembangan program studi. Yang kedua, memperbaiki cara mengajar dosen menjadi lebih baik, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga, mengadakan kuis atau game yang di dalamnya berisi materi pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan dunia industri dan dunia usaha serta instansi yang terkait. Yang berikut ST. Yang pertama, meningkatkan promosi tentang program studi D3 Perpajakan di berbagai media. Yang kedua, meningkatkan keterampilan sesuai dengan kompetensi lulusan. Yang ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, meningkatkan mutu tenaga kerja mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang terakhir, strategi WT. 1. Meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa. Dan yang kedua, pengelolaan dana yang benar dan tepat sasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kiranya apa yang sudah kami sampaikan tadi boleh dapat berguna baik bagi pihak program studi maupun bagi kita semua. Terima kasih.